Bismillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal mustami'una al-fadilun rahimakumullah. Alhamdulillah, difadhol sifai mentan rasku kemaraja tahu sisi arajahna Allah Ta'ala. Karena akan wanesi warujul marampe makoto batu macapa, dan ia tak hormat bengkeng dalam kita, sehingga nasabari sini nawata kali tak malam apa hidup, sini macam-macam tak malam apa sarang. Untuk lebih berparimpanan Allah Ta'ala ya dan kesempatan Jumatan nasi bawah dari jamaah. Maka tawaf ini salawatan dan nyapa pasalamatan lori alimalabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan sang referensi sejati, yang mampu merubah yang biadab menjadi beradab, yang salah menjadi benar, yang bengkok menjadi lurus, dengan satu konsep ad-dinul Islam wal iman, agama Islam disertai dengan iman. Nah, sidang jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada bulan ini kita telah memasuki bulan Sya'ban, berarti tidak lama lagi memasuki bulan suci Ramadan, sehingga merupakan masa kita umat Islam seperti dengan pemain bola. Naikkan karena sepak bola, dihitung karena pemanasan. Tidak pernah latihan langsung masuk main bola. Cuma sekitar 7 menit, cuma sekitar 10 menit langsung gol. Karena main dihitung karena pemanasan, tidak pernah latihan. Begitu pula dengan kita umat Islam, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, maka kita perlu berbanyak latihan di bulan Sya'ban ini. Nah, sehingga pada bulan Sya'ban ada beberapa peristiwa yang pernah terjadi. Apa itu? Peristiwa peralihan arah kita dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Jadi sebelum itu waktu yang mana? Yaitu masa ini dari masa panjang tidak menghadap ke Masjidil Haram, tetapi menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ternyata angka keseluruhan Nabi pada sepanjang pada bulan Sya'ban, tepatnya di kota Madinah, yaitu Masjid Kiblatain. Aku lagi pada sepanjang, ternyata di pada saat sholat turun satu ayat, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Muhammad, silakan palingkan wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Makanya pada masjid ini dikatakan Masjid Kiblatain. Dua arah kita karena mati bertunda takbiratul ihram Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Ternyata sebelum memberi salam turun ini ayat, maka dia harapkan wajahnya menghadap ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Makanya dikatakan Masjid Kiblatain, yaitu masjid dua arah kiblat. Nah, sudah coba. Makanya kalau kemarin di bulan Sya'ban ini seakan-akan apa yang kifoti, maka Muhammad perintahkan umatmu perbaiki ibadah salat di bulan Sya'ban supaya pertama itu bulan Ramadan di amanat itu. Tak coba perhatikan dari kontak umat-umat dari jamaah dua bulan suci Ramadan, insya Allah ketika masuk bulan suci Ramadan pasti lebih rajin lagi berjamaah karena sudah dia biasa. Nah, sudah bicara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan itu termasuk yang mana? Peristiwa apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Yaitu ada satu ayat lagi diturunkan pada bulan Sya'ban, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56. Apa lafaznya? Inna Allah wa malaikatahu
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah pada as-salawati dan yang apa salam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan menjadi isyarat, maka ia umat Nabi kita diperintah ini perbanyak zikir kepada Allah di bulan Syawal, minimal perbanyak salawat supaya dan pertama Ramadan kita semakin giat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidang jamaah, jadi buat salawat ini salah satu ibadah yang sangat istimewa. Kenapa dikatakan sangat istimewa? Dan ufuanya suruh masa banyak, dia tidak sholat. Kalau seperti ini dia haji umroh, dia bukan haji bukan umroh, tetapi ada salawat ternyata Allah yang pertama kali melakukannya. Tapi jelas dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah berarti Allah yang pertama. Setelah Allah bersalawat, baru dia perintahkan juga kepada umatnya. Ternyata pada ayat ini Allah menggunakan musolmuna, yaitu fi'il mudhari. Dalam kaidah ilmu tafsir, ketika fi'il mudhari itu bermakna sekarang dan akan datang, sehingga nasabutun maka dia ukhwani dan dia malaikatnya sampai sekarang dan sampai hari kiamat pasti masih bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah dan para malaikatnya, baru kita orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman yang mana, usahakan di bulan Syawal ini perbanyaklah membaca salawat. Karena maka teman-teman yang mana, jumpa salawat ini manfaatnya kembali kepada diri kita masing-masing. Karena anda dikasih oleh, engkau pasti riwayat nanti. Ada satu ketika Nabi Muhammad sementara dulu, ternyata datang beberapa malaikat berjumpa dengan beliau. Malaikat pertama yaitu malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril yaitu Muhammad. Dari pengkena semua Muhammad salawat oleh dia. 10 kali kau siang dan 10 kali kau malam dari jembatan Siratal Mustaqim nanti ingin menyeberang di jembatan Siratal Mustaqim, maka saya datang menjemputnya. Usulut untuk matanya, napu untuk mati kaswali, letup isiwali, napu suruh timpai matanya. Itu dari malaikat Jibril. Angkat mereka pindah di Makkah. Muhammad, dari pengkena semua Muhammad di rumah salawat dia itu 10 kali kau siang dan 10 kali kau malam. Maka saya berdoa kepada Allah, insya Allah tidak cuma rumahmu dia mati gara-gara kaca purwalampa. Jadi dari angka itu susah rezekinya masuk dalam rumah, maka usahakan berbanyak membaca salawat. Dan kemudian yang ketiga, angka mereka Israfi Makkah. Muhammad, dari pengkena semua Muhammad lari bersalawat kepadamu di padang mahsyar nanti tinggal satu jengkal kepala dengan matahari. Sehingga dia sangat kehausan, maka saya datang dari surga membawa air suri kausar. Sudah saya minumkan kepadanya. Setelah dia minum, maka dia akan rasakan biasanya adikah. Itu dari malaikat Israfil. Malaikat terakhir dari malaikat Israfil. Maka itu malaikat Israfil. Muhammad, dari pengkena semua Muhammad salawat oleh dia 10 kali kau siang dan 10 kali kau malam, saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut arwahnya, mencabut nyawanya. Maka wujud nyawanya mati pada Toha, bagi wujud nyawanya para nabi dan para rasul. Maka itu di bulan Syawal ini perbanyaklah membaca salawat. Cuma nasi ada buka perwisa betul habis, maka ada buka ini masuk salawat ini angkat berapa? Angka nasi salawat nampak tidak nanti ucapkan oleh lisan, angka itu salawat tidak ucapkan dengan lisan. Yang mana salawat ucapkan dengan lisan yaitu Allahumma sholli ala Muhammad, tetapi yang itu salawat tidak tidak yaitu mengikuti sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedang jemaah. Nah, kemudian bulan Syawal itu nah sebutkan yaitu amalan yang kita lakukan langsung dilapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan bulan yang lain. Kalau bulan Syawal hari ini kita mengaji, maghrib kami langsung dilapor kepada Allah. Hari ini kita bersedekah, maghrib kami langsung dilapor kepada Allah. Tetapi bulan Syawal nanti hari Kamis baru lapor kepada Allah. Makanya pada Muhammad dia berpuasa itu setiap hari Kamis karena yang dia inginkan amalannya dilapor dalam dalam berpuasa. Oleh karena itu Nabi Muhammad juga di bulan Syawal dia berbanyak ibadah puasa karena mati dia menginginkan amalannya itu dilapor kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Jadi teman-teman yang ada di bulan Syawal ini maka berbanyak juga puasa sunnah. Lagi bulan dalam yang pertama kami soal dari salah min siam hingga atau Syawal juga. Anak rumahku angka matur fatwa puasa negara untuk sadar kita mutu di negara. Berarti ada yang berpuasa sah
puasanya, tetapi tidak ada amal yang dia dapatkan. Nasib berupa pada waktu menghasilkan rupai, malah rupa merupakan rupa, boleh kesempurnakan, tetapi ilahnya digaris. Begitu pun dengan umat Islam, ada orang berpuasa, ternyata modelnya puasa, tetapi tidak ada pahala yang dia dapatkan. Nah sehingga yang mana itu, nah ramai hasil dan minta yang lain, maka hamsi fosil ini, angkara seribat itu, ia wajib usahakan puasa, bukan lapar, bukan makan, bukan minum, dan bukan juga melakukan hubungan suami istri di siang hari. Nah sedikit teman-teman jamaah karena kita orang Buddhis mengalah kepada Pak Putih di bulan Syakban. Hati-hati pun pada neraka anak, pada neraka keluarga. Dari ungkapan Pak Putih di bulan Syakban, usahakan kalau masuk bulan suci Ramadan, suruh jaga jarak di siang hari. Karena jangan sampai melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka dia wajib membayar kafar. Apa itu? Membayar 2 bulan puasa secara berturut-turut. Berapa bahayanya kalau ada suami dan istri melakukan hubungan di siang hari. Nah sudah macam tetapi kalau saya bukan ini yang dapat membatalkan puasa, yang mana itu? Yang pertama al-kafibah, tomak berdiri. Jadi dari orang tomak puasa ternyata makan lima pun asal puasa, tetapi tidak ada apa. Yang kedua al-ghibah, suka menceritakan kejadian orang lain. Jadi dari orang tomak puasa kalau betul jadi tidak apa pada rumah tahu, berarti asal puasa, tetapi tidak ada apa lagi. Karena ini yang banyak terjadi. Banyak sekali manusia pandai pintar menilai orang lain, tetapi bodoh menilai dirinya sendiri. Mereka angkat tahu cicak mati di bulannya tahu mereka, tetapi itu mati di bulannya mereka. Kalau mati pintar sekali menilai orang lain, tetapi sangat bodoh menilai dirinya sendiri. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, wanita suka mengadu domba. Kemudian yang keempat, wanita minum kasbah, menjadi saksi palsu. Yang terakhir, wanita bisyahwati, memandang kepada lawan jenis secara syahwat. Nah untuk saat ini sudah aman memandang secara langsung, tetapi yang sangat berbahaya untuk kita jangan sampai dalam dalam berpuasa nanti ternyata beda hati melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada orang berpuasa asal puasanya, tetapi tidak apa nanti karena mereka suka melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nanti ketika masuk bulan suci Ramadan, jangan lebih sering dipegang HP-nya dibanding Al-Qurannya, tetapi usahakan lebih seringnya dipegang adalah Al-Quran daripada HP, karena ada beberapa hal yang perlu kita hindari. Makanya kalau kemarin pernah kita dengar bahwa tidur orang berpuasa adalah ibadah, bukan berarti kita diperintahkan untuk tidur, tetapi nasib kita dari pengetahuan puasa, nah boleh jadi gaya pada 4 tahun dan buat kamu pergi tidur, maka tidur bisa menjadi pahala karena meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah. Ketika ada orang berpuasa ternyata menonton hal-hal yang dilarang oleh Allah, lebih baik pergi tidur, maka tidur bisa menjadi pahala karena meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih dan cobaan tidak mati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh itu untuk kemarin sesuatu yang di bulan Syakban ini, maka kita perlu perbanyak latihan, yaitu apa? Perbaiki sholat waktu kita, kemudian rajin berzikir minimal membaca salawat, dengan terakhir belajar berpuasa, baik meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kalau itu sifat-sifat yang dilarang oleh Allah. Yang penting